Muslim munafik, mereka sholat dan puasa. Hanya saja mereka malas mengaji dan sodakoh. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ciri-ciri paling menonjol bagi orang munafik adalah mereka ini malas mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka malas mengkaji memahami firman-firman Allah. Mereka malas mengkaji Al-Quran. Mereka tidak mau enggan, bahkan mereka merasa kepanasan dan benci kepada orang-orang yang senantiasa mengaji Al-Quranul Karim. Ini ciri-ciri orang munafik, karena orang munafik itu hatinya serba gelap, di mana-mana kegelapan dia. Banyak setan yang ada di dalam dirinya, sehingga kalau dia mendengar pengajian itu kepanasan, gak akan betah, gak mau. Mending dia akan menghindar. Ini ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua, orang munafik itu kan di mana-mana ingin mendapatkan keuntungan duniawi. Makanya ciri-ciri yang paling menonjol adalah dia akan enggan, malas bersedekah. Itu ciri-ciri orang munafik. Walaupun dia sholat, iya. Walaupun dia puasa, iya. Tetapi dua ciri atau tanda inilah yang paling dominan. Apabila di suatu negara atau suatu daerah atau suatu kampung yang mayoritasnya Islam, orang beragama Islam, maka lihat dua tanda ini. Kalau orang-orangnya malas mengkaji Al-Quranul Karim, itu sudah tanda-tanda orang-orang Islam tapi munafik. Yang kedua, apabila diajak untuk sedekah, malas, karena orang munafik kemanapun itu ingin mendapatkan keuntungan harta benda duniawi. Lah kok disuruh sedekah, paling tidak mau. Oleh sebab itulah, perhatikan ciri-ciri tanda-tanda orang-orang munafik di dalam Al-Quranul Karim. Banyak sekali di dalam surat Al-Baqarah, apalagi di dalam surat Al-Munafikun. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-142. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-53 hingga ke-54. Alamatun nifaqi, beberapa tanda-tanda kemunafikan. Kemunafikan adalah sifat yang dimiliki oleh orang munafik. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu kepada Allah, ingin membohongi Allah. Lah kok Allah dibohongin gimana sih? Orang munafik itu kan sakarpe dewe, seingin nafsunya sendiri. Dia ingin menipu siapapun, bahkan dirinya pun ditipu, diri sendirinya ditipu. Dan dia juga ingin menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, sedangkan dia Allah pasti akan membalas tipu daya mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, dan apabila orang-orang munafik itu berdiri sholat, maka mereka berdiri sholatnya malas-malasan. Pada zaman Rasulullah SAW, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya itu, mereka rajin sholat jamaah ke Masjid Nabawi. Coba bayangkan, rajin ke masjid, tetapi mereka sebenarnya main-main sholatnya. Apalagi mayoritas umat Islam di akhir zaman, coba bayangkan. Mereka sudah malas-malas mengaji, mereka juga malas sholat, bahkan jarang sholat, Masya Allah. Lalu ini termasuk apa? Mbahnya munafik, kakeknya munafik itu. Yura'unan nasa, mereka pamer kepada manusia. Alamat atau ciri-ciri tandanya orang munafik itu berat sekali beribadah, beramal. Setiap kali beramal, ya tujuannya pamer, riya. Seandainya misalnya sholat tahajud dipamer-pamerkan, dibuat status di mana-mana. Seandainya puasa Senin Kamis, puasa-puasa sunnah dipamerkan di mana-mana. Itu kan ibadah sunnah yang seyukyanya ditutupi. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidak berzikir oleh orang-orang munafik itu kepada Allah kecuali hanya sedikit sekali. Terutama kalau diajak ngaji, malas pol, kepanasan kalau mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Beda dengan orang beriman. Kalau orang beriman itu, kalau mendengar ayat-ayat Allah, maka langsung hatinya bergetar, wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Dan kalau dibacakan ayat-ayat Allah, maka ayat-ayat itu akan menambah kepada mereka pada keimanannya. Itu ciri-ciri orang beriman. Jadi kalau orang beriman itu kalau mendengar ayat-ayat Allah, pengajian Al-Quranul Karim, senang hatinya, berbunga-bunga, bergetar-getar, berdebar-debar, merasa dia itu nyaman, aman, tentram seperti di taman-taman surga. Berbeda nih dengan orang-orang munafik. Baru melihat konten video pengajian aja sudah nggak sudi. Ah, apa itu? Kuno, nggak zaman.
Mending cari konten-konten yang syur, yang bisa membangkitkan gairah syahwat. Masya Allah. Ini mayoritas, coba aja lah kita lihat di channel-channel YouTube itu. Kira-kira channel-channel pengajian para kiai yang membahas kitab, ataukah channel-channel yang syur syahwat, kesenangan, main-main yang paling laris? Yang paling laris itu ya mereka. Main-main itu yang merusak akidah, merusak moral, keimanan, merusak, Masya Allah, akhlaknya para generasi bangsa dirusak oleh mereka. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita ikut al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kita ikut amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Kalau ada konten-konten yang apalagi dibuat oleh orang Islam tetapi menyuguhkan, mohon maaf, syahwat, senang-senang, merusak mental, akidah, akhlak anak bangsa, maka tolong dinasihati, ditegur yang baik-baik. Kalau merusak itu gampang, merusak generasi bangsa itu gampang, yang sulit itu membangun. Oleh sebab itulah butuh kepedulian kita bersama. Kita semuanya harus peduli bagi yang sadar dan waras. Kalau semuanya gila, ya kita tetap berusaha lah, walaupun 1-2 orang, mudah-mudahan tetap waras. Allah Azza wa Jalla telah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-53 dan ke-54. Qul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin. Qul, katakanlah oleh Muhammad, anfiqu, nafkahkanlah oleh kalian, taw'an dalam keadaan taat, aw karhan atau dalam keadaan terpaksa, la yutaqabbala maka tidak akan diterima, minkum dari kalian, innakum kuntum qauman fasiqin, sesungguhnya kalian yaitu ada oleh kalian kauman, yaitu suatu kaum fasikin yang fasik. Jadi orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang fasik, yang sering melanggar perintah Allah, yang sering mengerjakan larangan-larangan Allah. Perintah-perintah Allah dilanggar, yang dilarang oleh Allah dikerjakan. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Dan tidaklah ada yang mencegah kepada mereka ang tuqbala, oleh sekiranya diterima, minhum dari mereka, nafaqatuhum, oleh infak-infak mereka, illa annahum, melainkan kecuali sesungguhnya mereka, kafaru billahi, yaitu kufur, kafir oleh mereka, billahi wa birasulih, kepada Allah dan kepada Rasulullah. Jadi sebenarnya orang munafik itu ngaku Islam hanya ngaku-ngaku saja. Mereka sebenarnya adalah kafir kepada Allah dan kepada Rasulullah. Kalau seandainya mereka iman, mereka akan sungguh-sungguh mengkaji ilmunya Allah, mengkaji firmannya Allah, mengkaji Al-Quranul Karim setiap saat. Wala ya'tuna sholata illa wahum kusala, dan mereka tidak mendatangi sholat, tidak mengerjakan sholat, melainkan kecuali mereka dalam keadaan malas-malasan. Jadi sholat itu kayak terpaksa begitu. Wala yunfikuna illa wahum karihun, dan mereka juga tidak infak, tidak sedekah, melainkan mereka dalam keadaan terpaksa, wahum karihun. Jadi ciri-ciri yang utama orang munafik itu adalah kalau diajak ngaji, membahas Al-Quranul Karim, mereka kepanasan, enggan, tidak mau, karena mereka memang hatinya sudah tertutup, sudah gelap. Kemudian ciri-ciri yang kedua, mereka kalau diajak infak, sedekah, malas. Karena sedekah diambil dari kata-kata sidkun. Sidkun artinya kebenaran. Kalau orang itu sedekahnya rajin, ngajinya rajin, itulah tanda kebenaran imannya. Sebaliknya kalau ngaji tidak mau, sedekah enggak mau, berarti dia tidak benar, alias munafik. Demikian, semoga tambah manfaat dan barokah. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.